masuk ke tahap pembicaraan yang lebih seru, Mas Agung. Iya. Bahwa kita akan membahas nama-nama meskipun ya masih obrolan-obrolan warung kopi, tapi saya rasa layak loh untuk dibahas. Iya. Posturnya itu ada 6 Menko kalau digadang-gadang di berbagai media sudah dimunculkan gitu. Dan nama-nama yang saya pikir relatif merepresentasikan juga orang-orang profesional sepertinya, meskipun mereka orang-orang partai politik, tapi karena masih muda dan punya rekam jejak ya cukup baik, ini bisa cukup diapresiasi. Seperti ada Mas Ahaye masuk di situ, lalu ada Pak Erick Thohir juga masuk lagi, sosok-sosok muda seperti Mulyaman Hadad juga masuk. Bagaimana Mas Agung menilai sejauh ini obrolan warung kopi yang sepertinya mengarah ke 70% lah, sepertinya nama-nama ini akan diakomodasi oleh Prabowo Gibran nanti? Ya, kalau dari banyak daftar yang berseliweran ya soal susunan kabinet plus namanya gitu ya, maka ada beberapa latar yang menarik untuk kita bedah. Pertama, kalangan dari partai ya, itu mendominasi. Yang kedua, ada kalangan profesional. Nah, yang ketiga, ada orang dekatnya Pak Jokowi. Ya, yang keempat, yang menarik adalah ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo juga. Yang memang ya dia teriris atas nama Gerindra, apakah teriris atas nama profesional, teriris atas nama ormas dan seterusnya. Jadi saya melihat ini. Dan satu lagi, ada orang dekatnya Ibu Mega. Oh iya, tadi. Walaupun Bang Andreas tadi bilang masih belum pasti. Belum pasti. Ya, tapi itu masuk juga dalam kategori karena mengemuka nama tersebut, sehingga saya melihat komposisi ini memang komposisi yang jamak kita tahu bahwa kabinet itu lebih banyak porsi akomodasinya gitu. Kemudian baru kita bahas soal ahlinya gitu. Walaupun memang ada perdebatan soal itu, ada trade off yang sering mengemuka, dan ini yang perlu dipecahkan oleh Pak Prabowo dengan kepemimpinannya yang kuat. Kenapa? Karena di domestik kita punya tantangan yang cukup kompleks soal ya tadi menurunnya kelas menengah, ada keterbatasan fiskal. Terus di eksternal ada tantangan geopolitik yang cukup luar biasa seperti itu. Sehingga penunjukan orang-orang yang tepat di kabinet itu menjadi penting. Agar apa? Agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini bukan apa-apa. Ini periode pertama beliau. Apalagi tadi ada arahan transisinya sudah sangat mulus. Mestinya kinerjanya harus sangat optimal. Harus sangat optimal, ya betul, setuju. Dengan transisi yang mulus ini justru seperti tidak ada kerikil gitu ya. Betul. Jalannya jalan hot mix gitu ya. Hot mix tanpa bebas hambatan, sehingga harus ya jangan sampai mengecewakan rakyat. Orang-orang yang dipilih juga harus yang benar-benar, meskipun dari partai politik, tapi harus benar-benar profesional menjalankan tugasnya. Kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi Anda mengatakan ya kita tidak meminta tapi ya menawarkan begitu ya, kader-kader terbaik Partai Golkar untuk disodorkan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Sejauh ini selain nama Mutia Hafid, ada nama-nama kader terbaik Golkar siapa lagi, Pak Nurdin, yang akan disodorkan? Saya dengar-dengar ya, bukan hak prerogatifnya juga Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil ya. Terbuka di dalam partai, dan memang itu merupakan komitmen bahwa kita serahkan semuanya kepada Pak Bahlil sebagai Ketua Partai Golkar. Ya, tetap yang pertama ya Pak Bahlil sendiri. Sekarang kemudian Pak Erlangga Hartarto. Yang sangat berhasil menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi pandemi. Kemudian Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Ya, kemudian Pak Ibu Mutia Hafid, ya ada Pak Nurdin, mantan sekjen, wakil ketua DPR, ya, berakhir hari ini. Beliau mantan dan Kopassus bintang 3, itu sangat qualified itu. Kemudian ada Aman Abdul Rahman, itu wakil ketua Komisi 7 dari Partai Golkar, dan Nusron Wahid. Nusron Wahid, ya betul. Ya, sekitar nama-nama itu yang diusulkan oleh Partai Golkar. Pak Nurdin sendiri enggak nih ya? Maaf, tambah satu lagi, Menteri Pemuda, Dito. Oh, Mas Dito, Pak Nurdin sendiri enggak nih ya? Kita konsentrasi DPR. Konsentrasi mengawal parlemen. Kalau tadi sudah memunculkan nama-nama yang ya saya pikir juga memang nama-nama itu ya, Mas Agung, yang berseliweran di masyarakat, di publik begitu, nama-nama yang kader-kader terbaik Partai Golkar yang disodorkan kembali oleh Partai Golkar untuk mengisi posisi kabinet. Melihat itu Bang Andreas, ini melihat Partai Golkar dengan nama-nama yang tadi diusung atau disodorkan begitu ya, Anda melihat akankah ada perubahan wajah kabinet di depan? Yes, seharusnya iya, dalam arti bahwa
tiap masa kan dengan tantangannya gitu. Dan tiap pemimpin tentu dengan visi dan misinya. Meskipun Pak Prabowo menyampaikan di dalam kampanye soal keberlanjutan, tapi tentu beliau punya ada obsesi, ada visi, ada visi sendiri yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Saya kira kita semua tahu misalnya soal makan siang gratis atau makanan bergizi beliau sampaikan. Nah, itu kan sesuatu yang baru gitu kan di dalam rencana pemerintahan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Juga beberapa hal lain gitu yang juga kita lihat bahwa Pak Prabowo mempunyai pandangan sendiri gitu terhadap situasi dan tantangan ke depan gitu. Dan untuk itu memang perlu ada orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya gitu, dalam arti itu tadi mempertemukan antara keahlian, kompetensi dan kemudian akomodasi itu gitu. Nah di sini saya kira kepiawaian dari seorang pemimpin dalam hal ini presiden untuk kemudian membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah kita harapkan itu yang terbaik. Oke, ya Pak Andreas, Anda mengatakan meskipun mengusung misi keberlanjutan, ini menarik. Pak Prabowo tetap punya obsesi untuk menjalankan roda pemerintahannya 5 tahun ke depan. Menurut Anda obsesi semacam apa yang dimiliki seorang Prabowo Subianto yang bisa membuat wajah kabinet dan pemerintahannya ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, terutama yang saat ini sedang diestafetkan, pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Ya saya kira keinginan untuk Indonesia yang bisa berkompetisi di tataran global, menghadapi tantangan geopolitik. Pak Prabowo kan kalau boleh saya katakan tipe pemimpin yang mempunyai pandangan-pandangan grandios gitu, orang bilang pandangan-pandangan yang besar ke depan untuk Indonesia. Harapan-harapan seperti itu kan harus didukung oleh kemampuan baik orang maupun sumber daya yang dimiliki di dalam negeri ini gitu, untuk kemudian beliau bisa menampilkan orang-orang yang benar-benar mumpuni di kabinetnya. Saya kira ini yang kita tunggu tentunya dalam arti terlepas dari kita berada di dalam atau di luar di kabinet, tapi saya kira masyarakat Indonesia pasti mengharap dan menunggu itu gitu, sehingga jangan sampai hanya sampai di dalam pembicaraan, hanya sampai di dalam retorika saja, tapi itu juga bisa muncul di dalam fakta-fakta pemerintahan ke depan. Oke, sebelum ke Mas Agung, saya harus tanyakan dulu nih Mas Agung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, Golkar akan memberikan keleluasaan untuk seorang Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mewujudkan obsesinya yang dikatakan Bang Andreas tadi, Pak Nurdin? Oh, itu pasti. Jadi di samping undang-undang, kita secara dalam komunikasi politik, dan memang seharusnya begitu, kita beri kewenangan penuh, kita beri kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, karena beliau yang paling tahu apa yang sebagai leader pemimpin itu kan harus dia mengarahkan, dia merencanakan, kemudian dia membagi perencanaan itu, kemudian dia mengeksekusi perencanaan itu dengan para pembantu-pembantunya. Tapi sebagai leader dia yang paling tahu, beliau yang paling tahu tentang bagaimana bangsa ini. Maka Golkar tidak akan paling kalau beliau minta masukan, diberikan masukan oleh maupun pengurus partai Golkar lainnya apabila diminta. Tapi kemudian kita tidak akan menyampaikan kepada sesuatu yang kira-kira beliau akan membawa dirinya menjadi ada hambatan dalam menentukan personil para kabinetnya. Termasuk obsesinya Pak Prabowo mungkin pada saat menyusun kabinet Prabowo Gibran. Kalau saya kok cenderung percaya obsesi Pak Prabowo ini juga akan diwujudkan oleh dirinya sendiri, meskipun misi keberlanjutan itu pada awal kampanye Pilpres ini diusung Pak Prabowo, misi keberlanjutan Jokowi Ma'ruf lah katakannya. Dan pada saat itu publik menilai keberlanjutan ini sepertinya akan benar-benar diwujudkan karena di situ ada posisi Gibran Rakebuming sebagai putranya Presiden Jokowi saat ini. Tapi kok saya percaya obsesi itu akan diwujudkan. Anda juga akan percaya, Mas Agung? Iya, kita akan lihat dalam tanda petik the real Prabowo itu after 20 Oktober 2024 ya. Jadi kalau misalkan narasi keberlanjutan begitu hegemonik sampai hari ini mengemuka, saya kira
wajar, itu akan terus dilanjutkan. Tapi kita akan lihat sisi lain di mana ini Prabowo. Gitu. Artinya ada kementerian yang dirombak, ada nomenklatur baru, ada Menko yang dipecah, kemudian ada gaya kepemimpinan yang baru ya. Jadi ketika Pak Prabowo beranjang sana ke negeri-negeri sahabat, ke negeri-negeri adik kuasa, kita lihat begitu pedenya beliau kemudian menggunakan bahasa-bahasa asing ya, Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya. Saya kira ini the new of Indonesia face gitu. Jadi maksud saya ini udah beda gitu. Dari luar orang lihatnya udah beda, dari dalam juga beda karena kementeriannya banyak yang dirombak, berubah. Dan saya kira ini pesan positif. Nah, tinggal bagaimana pesan positif ini di tataran mikro yang menjadi dalam tanda petik tantangan Pak Prabowo karena beliau orang makro manajemen ya. Ini orang-orang di bawahnya harus benar-benar disupport tim yang oke, the dream team lah. Ya kalau main bola itu ini kalau strikernya udah bagus, nih gelandang sama backnya, kipernya juga harus oke nih. Jadi pemilihan menterinya akhirnya menjadi krusial. Jadi ketika misalkan ada nama Mbak Mutia maju, kemudian Pak Syafri maju, nah artinya publik harus terlibat mengawal apakah Mbak Mutia, kemudian Pak Syafri ini benar-benar yang terbaik di bidangnya, apakah Menkominfo, Pertahanan. Jadi dikritisi ya apakah lewat rekam jejaknya, visi misinya, ada komisi-komisi lain yang terlibat seperti Pak Jokowi di masa periode pertama, KPK, PPATK, Komnas HAM, seterusnya. Orang ini memang benar-benar layak nggak jadi menteri? Jadi kita udah tahu bahwa ketika ada yang dipanggil ke Hambalang itu berarti calon menteri kan. Nah, saya berharap media-media langsung menyorot tuh rekam jejak semuanya, dibedah, dikuliti supaya apa? Supaya publik terlibat, partisipasi masif. Kenapa? Karena di sisi seberang parlemennya ini agak-agak susah dalam tanda petik berseberangan kan. Publiknya yang harus kuat, persnya harus kampusnya juga terlibat dan seluruhnya, sehingga apa? Pak Prabowo memang disupport oleh the dream team tadi. Jangan sampai beliau sendirian udah bagus, timnya di bawah kropos seperti itu. Jadi ini waktunya publik, kita sebagai publik, terlibat, media juga menjadi optimalnya. Kasarnya kalau di DPR-nya nggak ada oposisi, kita yang jadi oposisi, menjalankan beroposisi. Tapi nggak perlu ada mobil satelit pers di Hambalang, di Kertanegara gitu ya, di istana itu biar dipantau semua. Dan saya harap Pak Prabowo juga jangan anti dengan sorotan-sorotan media ya, karena ya itulah eranya. Fungsi pengawasan ada di kami dan juga di publik gitu. Tapi spin-off-nya 20 Oktober ya berarti ya? Pelantikan 20, katanya 21 sudah ada nama-nama. Sudah ada nama, bahkan tanggal 20 akan diumumkan katanya. Dan 21 akan dilantik. Nah, ini juga saya akan bahas sedikit, Mas Agung. Sepertinya jarang juga terjadi pada era-era sebelumnya, rezim-rezim sebelumnya, bahwa setelah dilantik langsung hari itu juga diumumkan. Apa yang terjadi saat ini dengan Prabowo Subianto yang punya obsesi, ya ini obsesi lagi nih, obsesi yang akan diwujudkan seorang Prabowo Subianto. Tanggal 20 akan diumumkan juga nama menteri. Iya, artinya memang modal transisi yang mulus tadi, ya, saya kira diorkestrasi dengan segera dilantik, supaya pesan positif itu terus konsisten dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Karena apa? Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang nggak maksimal ya, seperti itu, nanti jadi anti klimaks gitu. Nah, saya berharap ketika dipanggil nama-nama ini oleh beliau, nama-nama ini merupakan nama-nama yang terbaik dari yang terbaik lah kalau bisa. Nama-nama yang memberikan pesan optimis sehingga ujungnya klimaks ketika menteri itu dilantik. Ini loh orang-orang terbaik, putra-putra bangsa yang besok akan mendampingi Pak Prabowo sebagai menteri-menterinya. Dan menteri-menteri ini juga nggak sembarangan dalam artian ya ini memang jatah saya, ini memang hak kami, partai ini, profesional itu, ormas ini. Karena apa? Ada beban dan tanggung jawab moral di sana. Karena menjadi menteri itu kan nggak kepalang tanggung sebenarnya, tapi seringkali dipersempit bahwa ini sebatas bagi-bagi posisi, bagi-bagi kursi dan akomodasi politik seperti itu. Makanya nggak heran sekarang udah mulai dipanggilin ya ke Hambalang ya, satu-satu karena 20 Oktober lagi. Ini akan langsung diumumkan dan tidak akan memakan waktu lama. 20 Oktober itu akan hanya kurang lebih 2 minggu ke depan. Pak Nurdin, jadi sudah fix ya 20 Oktober nama-nama menteri ini akan diumumkan ya? Oh, itu kita belum tahu itu. Itu kan ruang dan waktu itu adalah keputusan Bapak Presiden terpilih. Kita nggak tahu pasti tanggal 20, tanggal 21. Ya, itu kewenangan daripada Pak Prabowo. Tentu beliau akan melihat time yang tepat untuk mengumumkan itu. Feeling saya juga tanggal 20 diumumkan. Tanggal 20 itu ya. Sama pertanyaan saya dengan Mas Agung tadi. Anda melihat penetapan atau pengumuman menteri-menteri di tanggal 20 ini adalah sesuatu yang positif untuk Golkar? Ya tentu sangat positif. Karena memang jarak antara penetapan presiden terpilih dengan pelantikan itu kan cukup jauh, 4-5 bulan kan.
Jadi ini waktu yang sangat cukup bagi Bapak Presiden terpilih untuk memikirkan, merencanakan, memutuskan dari para pembantunya termasuk nomenklatur dan sebagainya. Ini sangat positif untuk bangsa ini. Tapi kalau ke depan terlalu lama juga begini, menunggu begini juga itu tidak kurang bagus juga. Jadi mungkin pada nanti jangan terlalu lama antara penetapan terpilih dengan pelantikannya. Ya 2 bulan, 3 bulan cukup lah. Ya, auranya udah positif banget ini Mas Agung. Ya, kalau kondusif gitu ya. Jadi kita tinggal benar aja publik tinggal mengawal aja nih. Ya, ya silakan Pak Nurdin gimana? Kenapa kondusif sekali? Karena ini kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan Pak Presiden terpilih itu kan sangat kompak. Ya. Samping itu karena Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan jadi masih selalu bersama-sama dengan Presiden. Ini salah satu faktor memuluskan daripada proses pengalihan kepemimpinan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Oke, terakhir Pak Andreas, PDI Perjuangan juga menganggap ini satu hal atau aura yang positif yang dibawa Prabowo Subianto untuk segera dilantik menjadi presiden terpilih dan menetapkan menteri-menterinya. Kalau segera dilantik itu udah tanggalnya kan kita sudah tahu tanggal 20. Ya, 20 dan 21 kabarnya. Kalau kabinet saya kira baik gitu, sooner is better. Dalam arti kalau lebih cepat lebih baik. The sooner the better ya. Karena ya Pak Prabowo punya waktu yang cukup gitu. Seperti tadi Pak Nurdin sampaikan, sejak penetapan sampai dengan tanggal 20 Oktober itu jeda waktu yang cukup panjang untuk beliau melihat dan kemudian ya mempertimbangkan dan memutuskan gitu. Sehingga katakanlah ya tanggal ya belasan nanti itu sebenarnya sudah ada di tangan gitu, dalam arti ya tinggal media bisa korek-korek atau tidak gitu, dalam arti ya kalau sudah ada di tangan kan tinggal umumkan gitu, dan di situ lebih cepat lebih baik, sehingga dengan demikian bisa langsung bekerja gitu. Hari berikut bisa langsung bekerjanya di IKN atau di Jakarta, kita nggak tahu. Oke, baik. Saya Mas Agung, Pak Andreas dan Pak Nurdin, saya pada saat membicarakan kabinet beberapa waktu yang lalu pernah menganalogikan bahwa take off-nya pemerintahan Prabowo Gibran ini saya ibaratkan sebagai pesawat eksklusif yang diawasi oleh air traffic control. Kita masyarakat sepertinya akan duduk di air traffic control itu ya, untuk mengawasi take off-nya Prabowo Subianto sebagai pilot dan Gibran Rakabuming Raka sebagai co-pilot, dengan di belakangnya adalah orang-orang atau passengernya adalah orang-orang yang tadi diisi dengan orang-orang hebat tentunya. Dan sama-sama kita kawal, ya kita tidak ingin pesawat itu crash di tengah jalan ya. Kita doakan bersama kalau memang ini satu hal yang positif. Saya lihat dari Pak Nurdin sudah positif, Bang Andreas juga sudah positif dari PDI Perjuangan. Ya tinggal kita yang ngawal bersama akan berjalan seperti apa, dan semoga tidak ada yang aneh-aneh lah ya 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, politisi Partai Golkar Pak Nurdin Halid, serta analis politik dari Trias Politik Mas Agung Baskoro telah berbagi perspektifnya. Seru banget nih dialog kita pagi hari. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih, Mas. Saudara, setelah jeda masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi yang akan kita sampaikan. Di antaranya kasus tewasnya santri di Blitar, Jawa Timur. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka karena keluarga korban enggan melapor. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi.